Renungkan, Tuhan menampakkan diri dengan perantaraan firman-Nya. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Perhatikan kalimat ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada zaman di mana Nabi Eli hidup, seharusnya dan sudah biasa kalau Tuhan menampakkan diri, kalau Tuhan berbicara. Saudara, itu hal yang biasa, saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita bisa bersama-sama membaca Kejadian sampai seterusnya, itu jelas banyak sekali pernyataan Tuhan di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penekanan di 1 Samuel pasal 3 ayat 1 yang berkata pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Ini sesuatu yang tidak biasa, berarti tidak biasa. Nah, saudara, karena itu saya ingin mengajak saudara menelusuri bagaimana ternyata Samuel yang kecil dinyatakan, diberikan penglihatan. Di 1 Samuel pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Nah, karena saudara penglihatan jarang dan penglihatan tidak sering, firman Tuhan jarang, maka Tuhan ketika bertemu dengan Samuel dan menyatakan firman, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau saudara baca 1 pasal 3, Samuel nggak tahu loh Tuhan bicara sama dia. Samuel itu nggak tahu sama sekali. Bahkan waktu dipanggil Tuhan, dia bangun, dia datang ke Imam Eli yang tidur. Bapak panggil saya. Eli bilang enggak, saya nggak panggil. Udah sana balik tidur. Dia tidur lagi. Tuhan panggil dia, Samuel. Dia bangun lagi. Dia dalang lagi ke Imam Eli. Bapak panggil saya. Imam Eli bilang, enggak, saya nggak panggil. Saya nggak panggil kamu. Samuel bingung. Saya dengar suara panggil nama saya, tapi ini bilang nggak manggil. Terus Eli bilang, enggak, kamu balik tidur. Dia tidur lagi. Dan suara datang lagi, Samuel. Samuel bangun lagi. Dia datang lagi. Bapak panggil saya. Nah, Imam Eli tahu. Imam Eli bilang ke dia, kamu kalau dipanggil lagi, kamu bilang, berbicaralah ya Tuhan. Imam Eli tahu, ini Tuhan yang bicara. Karena Eli tahu, bukan dia yang bicara. Eli mengerti. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Maka kita mulai melihat ada satu titik terang. Dari yang tadi dikatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Puji Tuhan, pada titik di mana Samuel masuk ke dalam bait Allah, rumah Allah, di situ Tuhan mulai bicara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat nih, ada apa? Kenapa tidak ada penglihatan dan firman Tuhan jarang? Tapi ketika Samuel, kok firman Tuhan mulai datang? Nah, kita baca nih ayat 13. 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Saya baca untuk saudara mengerti ayat ini ya. Jadi saudara, waktu Samuel dijumpai dalam penglihatan oleh Tuhan, Tuhan bilang, kasih tahu Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Nah, saudara, kenapa firman Tuhan itu jarang di masa Eli? Kenapa penglihatan jarang? Ya, tidak sering terjadi. Ini persoalannya. Karena Eli jelas loh jadi ayah. Saudara perhatikan, dia tahu dosa ya yang diperbuat oleh keluarganya. Dia tahu dosa yang telah diperbuat anaknya. Jadi beda dengan Ayub. Ya, Ayub itu tidak tahu yang diperbuat anaknya. Dia cuma tahu pesta. Tapi apakah sudah berdosa? Enggak. Nah, Imam Eli jelas dia tahu. Ayat ini berkata, dosa yang telah diperbuat. Dia tahu. Anaknya bahkan sudah menghujat Tuhan. Dia tahu. Mengutuk Tuhan.
Wah, itu dosa yang sangat luar biasa. Mengutuk Tuhan, menghujat Tuhan. Kalau sudah baca pasal 3 dan pasal sebelumnya, anak Eli dikatakan menghujat dan mengutuk Tuhan. Tetapi Imam Eli tidak memarahi mereka. Nah, itulah sebabnya pelayanan Hofni dan Pinehas tidak mendapat penglihatan dari Tuhan. Tidak mendapat firman Tuhan. Saudara, kita harus berhenti sejenak di sini untuk mengevaluasi, merenungkan hidup kita. Saudara, apakah firman Tuhan sudah jarang dalam hidup kita? Apakah penglihatan sudah tidak lagi terjadi dalam hidup kita? Di dalam 1 Samuel pasal 3 dikatakan, apa yang menyebabkan firman Tuhan jarang dan penglihatan juga jarang? Karena hidup yang tidak sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan dosa itu menjadi pemisah dengan Tuhan. Nah, saya ajak kita bersama-sama melihat selanjutnya di ayat 21. Jadi kita terus menerus bergerak ya. Dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1, ayat 15. Kita lihat bahwa ayat 13, sekarang ayat yang ke-21. Nah, di ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Wah, mulai sering nih. Setelah bicara sama Samuel, Tuhan terus menampakkan diri di Silo. Sebab Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel. Nah, ingat, memang Tuhan sering menampakkan diri selanjutnya. Tetapi kepada siapa? Samuel. Bukan kepada Hofni dan Pinehas. Secara jabatan, Hofni dan Pinehas. Tetapi Tuhan menampakkan diri bukan kepada anak Imam Eli, kepada Samuel. Dengan pelantaran firman-Nya. Nah, lihat ya. Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan pelantaran firman-Nya. Nah, inilah menjadi tema kita. Saya ketika renungkan firman ini, Tuhan menampakkan diri dengan pelantaran firman-Nya. Mengapa ini saya ingatkan untuk kita? Karena orang bilang gini, Tuhan gak bicara sama saya. Gimana caranya Tuhan bicara? Kok Pak Fu bisa peka suara Tuhan? Kok Pak Fu bisa dapat penglihatan? Gimana bisa mengalaminya? Saudara, satu hal yang saya mau tegaskan kepada kita yang hari ini. Saudara, Tuhan masih menyapa saudara. Tuhan itu bicara sama hidup saudara. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan yang sudah dituliskan, diwahyukan lengkap. Alkitab sudah diberikan bagi hidup saudara dan saya. Nah saudara, dengan membaca firman Tuhan, dengan senantiasa konsisten baca, Tuhan bicara. Saudara ada baca firman Tuhan? Saudara rutin baca firman Tuhan? Yang kedua, iman timbul dari pendengaran. Seperti saat ini saudara mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara, seluruh firman yang disampaikan ada di bagian tertentu saudara dapat rema. Saudara mungkin ada satu kata yang ketika saya sedang khotbah, saudara dapat sesuatu yang menjamah hati saudara. Tuhan bicara sama saudara. Di situ Tuhan bicara sama saudara. Setelah mendengarkan firman Tuhan, setiap pagi selalu bangun bersama-sama seperti ini. Luar biasa. Lalu saudara menjalani hari-hari. Saudara teringat dalam satu kejadian, saudara ingat firman Tuhan yang di hari tertentu kembali berbicara. Muncul di hati saudara, Tuhan sedang bicara sama saudara. Saya tahu setiap kali khotbah di YouTube di-upload, ada 3 orang senantiasa sudah langsung nonton. Saudara, dan orang-orang itu ada yang bilang, Pak, saya sudah dengar. Waktu saya masak, saya dengar ulang, saya pasang ulang. Dan ada sesuatu yang saya dapat berbeda dibanding dengan yang waktu pagi Pak Fu khotbah. Nah saudara, di situ Tuhan bicara sama dia. Saudara yang terkasih, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan diri. Tuhan menyapa kita. Bukan bangga-banggaan. Saudara mau Tuhan menyapa saudara, nampakkan diri dalam spektakuler. Wah, langsung seperti Samuel. Itu Tuhan
punya keputusan. Ya, bisa. Hari ini Tuhan masih tetap bisa menyatakan diri. Soalnya di negara tertentu yang Injil tidak boleh diberitakan, kalau bicara Injil langsung tangkap, masuk penjara. Ada banyak orang dengan iman agama mereka berdoa menyembah, Tuhan bicara langsung. Nah saudara, karena kita tahu Tuhan tetap berkuasa, bekerja sampai hari ini. Tapi saya mau berkata, Tuhan juga bicara lewat pemberitaan firman Tuhan. Seperti saat ini. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, karena itu saudara harus teduhkan hati. Jangan terganggu oleh apapun, walaupun ada suara gangguan, ada hal lain. Saudara fokus. Hati saudara tetap damai. Saudara jangan ada kesal. Saudara jangan ada marah. Saudara jangan fokus kepada gangguan itu. Saudara fokus kepada firman Tuhan. Pada waktu saya berikan firman Tuhan, ketika saya terus memberitakan, saya berdoa terus minta Tuhan memimpin dengan hikmat. Kadang ada gangguan di sekitar, suara-suara yang ada, atau yang lupa matikan mic. Tapi saya percaya kita terus memandang pada Tuhan, terus terarah pada Tuhan. Amin saudara. Nah, saya ajak saudara melihat bahwa yang dinyatakan dari firman tadi saya bacakan, saya sampaikan kepada kita. Kita tahu semua itu terjadi kepada Samuel. Tuhan menampakkan diri pada Samuel. Tuhan nyatakan firman Tuhan pada Samuel. Sebelumnya Tuhan gak nyatakan diri. Diam. Gak ada suara Tuhan, gak ada firman. Padahal ada imam yang menjabat. Ada anaknya. Tuhan gak bicara. Kenapa? Karena mereka berdosa. Mereka begitu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan gak mau nyatakan diri. Tuhan tidak menyatakan firman. So jadi hati-hati. Kalau dalam hidup kita sudah jarang terjadi firman dinyatakan, saudara harus koreksi diri. Nah, kita balik di 1 Samuel pasal 3:21. Kenapa firman Tuhan sering dinyatakan? Sekarang penglihatan terjadi. Firman dinyatakan. Ada satu nama muncul yang Tuhan nyatakan kepada dia. Samuel. Nah, siapa Samuel? Yuk kita lihat latar belakangnya. Ini kan Samuel dimulai dengan sebuah kehidupan yang bergumul oleh satu ibu namanya Hana. Gak punya anak. Jadi saudara, dari sebuah pergumulan yang berat, kita sudah dengar khotbah seri sebelumnya, tidak dicintai istri, dihina oleh istri yang kedua, pergumulan yang berat ketika dipandang rendah, bahkan ketika berdoa di rumah Allah pun disalah mengerti, menangis, sedih, ditusuk hatinya. Tapi saudara lihat, goncangnya besar dalam hidup, melahirkan suatu kegerakan yang besar. Saya lihat hari-hari ini Indonesia akan digoncang luar biasa. Saudara, saya ingatkan kita terus berdoa. Saya sampaikan saudara, hari ini kepada kita, persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Akan ada tanda-tanda, kejadian-kejadian yang bukan hanya NTT dan Malang. Akan ada satu lebih dahsyat lagi. Saudara, goncangan yang besar ini, umat Tuhan sudah siap. Kalau yang bergaul intim dengan Tuhan, kalau yang hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, siap, sangat siap. Karena lewat goncangan justru lahir satu kegerakan. Akan terjadi orang-orang cari Tuhan. Saudara lihat, kalau di dalam hidup Hana ya, Allah melihat dan mendengar doa umatnya. Jelas, dengan kejadian Hana yang datang ke rumah Tuhan, Hofni dan Pinehas, anaknya Samuel, gak benar melayani Tuhan. Tapi Hana tidak ada urusan dengan mereka. Hana sungguh-sungguh cari Tuhan. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Jadi saudara, fokus sama Tuhan. Ada gangguan, jangan fokus kepada gangguan. Ada goncangan, jangan perhatikan goncangan. Ada rasa sakit. Samuel
Saudara lihat, Samuel lahir dari seorang ibu yang dihina, seorang ibu yang tertekan, seorang ibu yang bergumul luar biasa. Tapi kalau nggak ada ibu ini, nggak ada pergumulan itu, nggak ada Samuel. Dan nggak ada Samuel, nggak ada penglihatan, nggak ada firman. Hari ini hidup saudara sedang digoncang tidak? Saudara mungkin sedang bergumul nih, nangis, hati perih. Saudara sering nangis nih, sering bergumul masuk hadirat Tuhan, berseru sama Tuhan. Ada yang anaknya belum dapat kerjaan, ada yang pasangan masih sakit, ada yang bisnis belum bisa bangkit. Tapi lewat pergumulan yang saudara, kalau saudara sungguh-sungguh datang sama Tuhan, bawa hati yang pedih, saudara nangis, berdoa, cari Tuhan. Nah saya bilang, doa fajar ini kita cari Tuhan. Saudara harus terus tekun. Jangan tinggalkan doa fajar. Bahkan seperti teman-teman yang giat ajak jiwa baru, jangan hanya berdiam. Saudara harus berbuah. Saya lihat hanya beberapa yang berbuah nih. Hanya beberapa yang terus-menerus berbuah. Yang lain ayo, mulai berbuah terus. Saudara kenapa? Saudara kalau lihat, ya kembali kita melihat bahwa Allah itu melihat dan mendengar doa dari Hana. Nah saya percaya kejadian ketika Hana datang ke rumah Tuhan menangis berdoa, di situ kita belajar dari ayat ini. Kebenaran apa yang kita pelajari? Bahwa Tuhan melihat dan mendengar doa umatnya. Jadi hari ini Tuhan mendengar. Apapun kepedihanmu, apapun tekanan yang kau hadapi, masalah pergumulan, saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan dari surga melihat dan mendengar doamu. Engkau harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan dengar. Kalau hari-hari ini kau mulai putus asa, bertanya, Tuhan dengar doa saya enggak? Masalah ini kok lama ya, berat. Saya hadapin masa berat. Tuhan dengar. So lihat, setahun kemudian Hana punya anak. Bukti bahwa Tuhan mendengar doa Hana yang 1 tahun itu. Waktu dia sebelumnya itu masuk ke rumah Tuhan. Tuhan dengar. Saudara, Tuhan memberi firman dan penglihatan kepada Samuel. Tidak kepada anak Imam Eli. Karena anak Imam Eli mengutuk Tuhan, menghujat Tuhan, berdosa. Dan bahkan sebelum Samuel lahir, tidak ada firman, tidak ada penglihatan. Tapi setelah Samuel lahir, mulai besar, lepas disusuk, dia masuk, saudara, ke bait Allah. Tuhan mulai bicara pada anak kecil ini. Kenapa saudara? Tuhan sering menampakkan diri. Padahal sebelumnya nggak ada firman lagi. Karena ketika Hana minta sama Tuhan, Tuhan dengar doanya. Tuhan lihat dia. Tuhan melihat mendengar doanya. Karena Hana fokus doanya Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Lihat ya, waktu dia doa di hadapan Tuhan, kepentingan, bukan kepentingan diri, kepentingan Allah. Dari mana tahu? Pastor Fu, kan dia minta anak, kepentingan dirinya. Enggak saudara. Dia minta anak, dia kasihkan anak itu untuk Tuhan. Orang tidak punya anak, dapat 1 anak, nggak mungkin kasih Tuhan. Makanya Tuhan uji selalu di titik itu. Lu kasih Tuhan, atau pegang mati sendiri. Saudara tahu bahwa Abraham, waktu tidak punya anak, dapat anak, yang Tuhan uji apa? Persembahkan anakmu. Saudara, 1 Samuel pasal 1 ayat 11 berkata, kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dia minta loh saudara. So lihat apa yang terjadi. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Saya ulangi. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. So kenapa dia tidak minta anak perempuan? Dia minta anak laki supaya
anak itu bisa menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Karena bukan anak perempuan. Maka dia minta pun laki. Jadi minta jenis kelamin pun demi dia tahu karena untuk melakukan tugas itu. Jadi kepentingan yang dia kejar ada kepentingan Tuhan, bukan diri sendiri. Soal mau mengalami yang namanya Tuhan melihat dan mendengar doa, pasti Tuhan melihat dan mendengar doa. Tapi saudara harus fokus. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Lainnya akan ditambahkan. Nah, kita sudah melatih diri nih. Bangun setiap hari cari Tuhan. Saudara sudah mempersembahkan jam yang paling awal sebagai sebuah buah yang manis kepada Tuhan. Lakukan terus. Jangan kendor. Saya lihat beberapa sudah mulai ada 1-2 yang kendor. Tapi rata-rata semua semangat. Terus semangat. Terus. Kenapa? Karena kita bangun cari waktu kita mendahulukan Tuhan. Sebenarnya itu menjadi berkat buat diri kita. Kita dahulukan kepentingan Tuhan. Tuhan penuhi roh kita dengan sebuah kekuatan yang dari surga. Setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga. Saya kembali tegaskan. Allah pasti menjawab doa. Saya katakan dia mendengar. Dia melihat pergumulan. Pasti dia mendengar. Dengan saudara harus lanjutkan kalimatnya. Sesuai dengan rencana dan tujuannya. Nah, mandulnya Hana ketika dia berdoa minta anak. Saya percaya anak laki-laki dia dapat. Dia dapat sama. Karena kalimat ini. Dia persembahkan. Dia klik. Sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk bangsa Israel. Tuhan sedang memutuskan dalam sidang ilahi sesuatu untuk Israel. Dan Tuhan lihat, ini Imam Eli udah gak benar. Nah, siapa yang menjadi pribadi yang mau menggenapi rencana Tuhan? Hana siap dan dia serahkan untuk Tuhan. Nah, doanya sesuai rencana dan tujuan Tuhan. Permintaannya sesuai dengan rencana tujuan Tuhan. Terjadilah. Saudara, kita perlu koreksi ya. Yang kita minta-minta itu sama Tuhan itu sesuai enggak sama rencana Tuhan? Kalau sesuai, saya percaya pasti Tuhan jawab. Tapi kalau untuk kepentingan daging, keinginan daging, kita harus perhatikan diri, koreksi. 1 Samuel pasal 3 ayat 9 sampai 20 berkata, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai Samuel dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Perhatikan kalimat, Tuhan menyertai Samuel dan tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maksudnya apa? Setiap yang Tuhan firmankan digenapi. Ya, termasuk Tuhan bilang, saya akan menghukum Eli, keluarga, digenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya firman Tuhan jarang, penglihatan jarang. Kenapa ini sering? Saudara tahu, karena Samuel. Nah saudara, bagaimana Hana bisa dapat Samuel? Karena doa Hana sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Soal lihat, terjadi sebuah kegerakan di Israel, dari Dan sampai Batsheba. Tuhan melawat umatnya. Saya ajak kita bersama-sama. Setiap doa fajar, sesuaikan doa kita. Motivasi kita. Kalau sesuai rencana dan tujuan Tuhan, akan terjadi kebangunan rohani besar dan kegerakan besar di doa fajar. Akan terjadi jiwa-jiwa dituai. Akan terjadi kesaksian-kesaksian mujizat. Akan terjadi hal yang luar biasa. Saudara, terus dekat diri baca firman Tuhan. Terus rajin dengar firman Tuhan. Setelah dengar seperti ini, saudara perlu ingat kembali, putar kembali yang diupload di YouTube, dengar kembali, tanya sama Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan sambil berdoa, Tuhan mau bicara apa sama saya? Tuhan mau koreksi, Tuhan mau tegur, Tuhan mau kuatkan, lakukannya Tuhan. Terserah Tuhan. Saya percaya, saudara akan alami Tuhan menampakkan diri kepada saudara melalui firman-Nya. Amin.